Nah, baik, saya ikut dulu. Hari ini yang akan kita pelajari untuk pertemuan ketiga ini, aljabar linear elementer ini, karena kita slow motion dikit karena kena hari puasa ini. Jadi yang pertama, suara saya bisa didengar Pak Arya? Pak Arya, Sudah Bu, cukup jelas. aman ya? Sudah ke share screen juga ya. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah augmented matrix and elementary row operation. LT7. Matrik yang diperluas dan baris operasi baris elementer. Matriks yang diperluas dan operasi baris elementer. Nah, ini kemarin kan kita juga sudah belajar sedikit. Jadi, semisal ada sistem persamaan linear seperti ini dengan yang memiliki n variabel, yaitu x1 sampai xn, dapat direpresentasikan ya, diekspresikan dalam bentuk matriks yang diperluas. Nah, bentuk matriksnya seperti ini. Kalau dilihat di sini, ini kan persamaannya, koefisien dari X1 di persamaan 1 itu kan A11. Maka di sini A11. Koefisien dari persamaan pertama X2 dan koefisien X2 dari persamaan pertama itu kan A12 di sini. Nah, ini kayak matriks kan. A11 berarti baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2 sampai baris M kolom 1. Nah, kenapa kok dia diperluas? Ini B1, B2 sampai BM ini kan ada di sebelah yang berbeda dengan lokasi dengan sisi dari yang memiliki variabel. Tapi di matriks ini dia ditulis sini. Makanya dia diperluas. Dia bukan pindah ruas ya, diperluas. Diperluasnya ini B1, B2 sampai BM. Makanya namanya matriks yang diperluas. Jadi ini contohnya. X-nya kemana ya Bu? X-nya nggak pakai Pak. Jadi ini nanti digunakan untuk jadi ini kan X-nya X1, 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 X1. Berarti yang di sini semuanya koefisien dari X1. Lalu ini kan X2 ya, X2, X2, X2. Nah, ini semua adalah koefisien dari X2. Yang ini Xn, ini semua adalah koefisien dari Xn, A1n, A2n, AMN. Bisa dipahami, Pak? Kita kasih contoh saja dulu. Bu. Oke, kita beri contoh. Misal, ada persamaan seperti ini. Contoh. Nah, ada sistem persamaan linear seperti ini. Maka, matriksnya bagaimana? Buat matriksnya, kita lihat lagi ini. 1, 2, 3. Berarti kan 3 kolom untuk yang bervariabel dan 1 kolom untuk perluasannya. Maka matriksnya nanti kolomnya ada sebanyak 4, barisnya 3. Matriks diperluasnya, bracket dulu.
Lalu matriksnya berarti ukuran barisnya 3, kolomnya 4. 3 kali 4. Nah, ada Pak di sini 3 kali 4, jadi kita pakainya gini biasanya. 3 ke bawahnya 3 ini. Lalu 4-nya itu ini dibagi menjadi 2. Satu, 2. Nah, seperti ini. Oh, atau kalau nggak gitu gini aja. 2. Lalu ini 3. Kok 3 kali 4. Nah, matriksnya 3 kali 4 ukurannya. Nah, kalau seperti ini, baris 1 kolom 1 berapa isinya, Pak? 1, 1, 2, 9. 1, 2, 9. Oke, benar, Pak. Lalu kolom kedua. 2, 4, 2, negatif 3, sama 1. min 3, sama 1. Berikutnya 3, 6, 3, min 5, sama 0. 6, min 5, lalu 0. Nah, ini adalah bentuk matriks yang diperluas. Augmented matrix. Nah, sekarang kalau kita biasanya menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini pakai substitusi eliminasi. Jadi persamaan 1 dieliminasi dengan persamaan 2 menghasilkan persamaan 4. Lalu persamaan 2 dengan 3 menghasilkan persamaan 5. Persamaan 4 dan 5 dieliminasi lagi untuk mendapatkan satu satu variabel, nilai satu variabel, lalu disubstitusikan. Panjang sekali. Nah, ini kalau di sini nanti itu kalau 3 variabel. Gimana kalau 4 variabel, 5 variabel? Bentar, Pak, nggih. Kakak mau nggak? Enggak. Kakak puasa. Nah, untuk menyelesaikannya itu pakai 3 operasi. Pertama, operasi mengalihkan. Sebenarnya ketiga operasi ini bukan semata-mata langsung muncul, enggak, tapi ketiga operasi ini sebenarnya di prakarsaya atau munculnya awalnya dari operasi, ya Allah kok nggak mau ini. Nah, dari operasi pada persamaan. Operasi yang pertama yaitu operasi yang pertama itu adalah mengalihkan suatu persamaan dengan tak 0, konstanta tak 0. Operasi kedua adalah menukar kedua persamaan, antar dua persamaan. Operasi ketiga adalah menambahkan konstan kali persamaan yang lain. Nah, kalau dalam operasi baris elementer, ini buat aku aja ya. Kakak nanti aja kalau operasi pakai matriks tadi, jadinya mengalihkan baris dengan konstan, menukar baris, lalu sama menambahkan konstan kali baris yang lain. Laptopnya macet. Nah, LT7. Kalau cuma teori seperti ini mungkin bingung. Nah, ini disebut elementary row operation on matrix. Kalau cuma disebut seperti ini mungkin membingungkan, tapi coba kita
lihat di sini prosesnya. Nah, ini kan mati persamaan tadi ya Pak ya. Sekarang Pak Arya coba diperhatikan. Masa tak hapus dulu nih ya, enaknya. Itu. Operasi pertama adalah menambahkan negatif 2 kali persamaan pertama ke persamaan kedua. Nah, yang ini. Jadi, ini saya ulang saja biar bisa dipahami. Pak Arya, masih kedengeran? Halo, Pak? Masih, Bu. Oke, sekarang coba kita hitung sama-sama, Pak ya. Komen, pensil. Dia mau mengalihkan negatif 2 kali persamaan pertama ke persamaan kedua. Nah, berarti persamaan pertama ini dikalikan min 2. Kalau di sini misal saya tulisnya baris 1 dikali min 2, sorry. Dia mau menambahkan ke persamaan 2, baris 2 ditambah min 2 kali B1. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah mengenolkan ini. Mengenolkan 2x ini. Mau mengeliminasi variabel x. Lihat. Nah, 2x-nya hilang kan? Dia mau mengenolkan variabel x pada persamaan 2. Makanya ini B1-nya dikalikan min 2 dulu, baru ditambahkan ke B2. Nah, sekarang kita coba. Yang ini, Pak. Dikalikan min 2 dulu. Hasilnya berapa, Pak? Min 2, Bu. Min 2. Lalu yang kedua, berapa ini? Min 2 juga. Min 2. Yang ini? Ya. Min 4. Lalu yang ini? Min 18 ya. Gimana, Pak? Bisa dipahami? Ini. Pak Arya bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, jadi baris 1 kita kalikan dulu dengan min 2, lalu kita tambahkan ke baris 2. Baris 2 ini ya. Nah, berarti LT3. Ntar ini tak hapusin dulu. Nah, komen pensil. Berarti yang ini jadinya kan gini, min 2 ditambah 2, hasilnya 0. Lalu yang ini berarti 0. min 2 ditambah min 2 tambah 4, 4 hasilnya 2. Min 4 ditambah min 3 hasilnya min 7. Min 7. Min 18 ditambah 1 min 17. Min 17. Nah, akhirnya matriks yang pertama berubah menjadi matriks kedua dengan bentuk seperti ini. Satu-satu yang lainnya tetap. Yang lainnya tetap, yang berbeda adalah yang dikalikan tadi. Bentar. Ini ya matriksnya tadi kan. Tujuannya apa sih ini nanti maunya? Coba dilihat operasinya ini, Pak. Ini kan mengeliminasi 2x ya. Untuk menghilangkan 2x, dia menambahkan min 2 kali atasnya. Lalu, setelah itu dia mau menghilangkan 3x. Menghilangkan 3x sama dengan menambahkan min 3 kali persamaan 1.
Coba dilihat, ini kan 3X ya. Jadinya, nah X-nya hilang kan? Tinggal Y dan Z. Nah, setelah yang punya X cuma di persamaan 1, persamaan 2, dan 3 hanya punya Y dan Z. Setelah itu, dia akan menghilangkan ini, 2Y ini dijadikan 1. Ini kan X-nya sudah 1 lead ya ini. Sudah 1. Nah, ini kan masih 2. Dia jadikan 1, maka dia dibagi 2. Jadinya Y min 7/2 min 17/2 dibagi 2. Setelah itu, dia ingin menghilangkan Y dari persamaan ketiga, maka dikurangi dengan 3 kali persamaan kedua. Min 3 kali persamaan 2 nih ya. Jadinya apa? Persamaan ketiga hanya bersisa persamaan 1 dan 2 tetap. Persamaan ketiganya jadi min setengah Z sama dengan min 3/2. Nah, kalau sudah seperti ini, Z, ini kan setengah Z. Kita maunya Z sama dengan, maka dia dikalikan min 2. Jadinya Z sama dengan 3, min 3/2 kali min 3 jadinya, min setengah jadinya 3. Nah, ini kan Z-nya udah ketemu Pak ya. Z-nya udah ketemu, sekarang kita arahkan Z ini ke atas. Mengeliminasi atasnya. Ya Allah. Min 1 kali first to obtain. Oh, ini dia mau menghilangkan Y dari atas dulu. Ini Y-nya. Dieliminasi, seret. Nanti kita kerjakan itu lagi. Tapi ini saya mau nunjukkan tujuannya kemana dulu. Biar Pak Arya itu nggak bingung. Ini maunya apa sih sebenarnya? Maunya 3 persamaan tadi. Iya, agak bingung Pak memang. Saya kelihatan kok. Nggak kelihatan sih. Cuma ketahuan kok bingung. Nah, dari 3 persamaan tadi akhirnya bentuknya kayak gini. Persamaan 1. Nah, ini persamaan 1 isinya hanya X. Persamaan 2 isinya hanya Y. Dan persamaan 3 isinya hanya Z sebagai solusinya. Lalu bentuk matriksnya seperti apa? Nanti kalau kita jalankan operasi baris linear elementer itu, matriksnya akan seperti ini. Dia akan jadi matriks identitas. Nah, ini ya. Dia akan jadi matriks identitas. Ini baris utamanya, yang lainnya 0, dan ini hasilnya. Ini kan X ya. X 1, Y 2, Z 3. Tujuannya nanti ke situ. Nah, sekarang kalau sudah tahu tujuannya kemana, kita coba langsung Pak ya. Oke, ini matriks pertamanya. Nah, ini tadi kan pertama kita kan mau mengenolkan mau mengenolkan ini. Mau mengenolkan 2 dan 3 dari baris kedua dan baris ketiga. Kita satu persatu aja dulu, langsung 2 boleh. Nah, berarti baris kedua ini mau di nolkan dengan min 2 kali tadi kan Pak ya. Berarti B2 sama dengan B2 ditambah negatif 2 kali B1. Ini kan Pak ya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya matriksnya Ctrl V. Nah, berarti yang berubah kan B2, yang lainnya nggak berubah. Oke, kita hapus yang B2. Yang lainnya nggak berubah, nggak usah dihapus. Sekarang, yang pertama isinya berapa? B2 sama dengan B2 dikurangi min 2 kali 0. Yang ini dikurangi min 2 kali atasnya 2. Negatif 2 ditambah 4. 2 ya. 2 ya Pak ya. Lalu yang ini
min 4, min 3. Itu min 4, min 3, min 7. 7. Lalu yang ini? Min 18 tambah 1 berarti min 17. Min 17. Oke. Setelah ini selesai, berarti kita ke berikutnya, yaitu mau menolkan yang 3 ini. Ini kita copy dulu. Copy. Paste. Nah, sekarang kan kita mau yang baris 3 yang diubah. Di sini baris 3 sama dengan baris 3 yang lama diapakan? Ditambah min 3 kali baris 1. Ya kan, Pak ya? Ini kan Iya, Bu. menolkan 3 ini kan. Nah, berarti berapa isinya? 0. 0. Berikutnya 6 ditambah min 3 kali 3, Bu. 1. Berapa? 3. 3. Berikutnya berapa? Min 11, Bu. Min 5 ditambah min 3 kali 2. Min 11. Lanjutnya 0 ditambah min 3 kali 9. Min 27. Min 27. Nah, sekarang tujuan berikutnya apa? Mau membuat 2 ini menjadi 1. Kalau dulu waktu saya kuliah itu namanya first lead, 1 utama. Jadi yang pertama ini selalu nanti 1, 1, 1, 1 gitu. Nah, 2 ini mau dijadikan 1. Berarti untuk membuat 2 menjadi 1, B2-nya harus dikalikan. Nah, B2-nya sama dengan B2 kali setengah. Nah, yang berubah B2 ya. Saya hapus dulu B2-nya. B2-nya harus dikalikan setengah. Ya Allah, browser. Jadinya berapa, Pak? 0. 0. 1. 1. Lalu min Negatif 7/2. per 2. Lalu min 17 per 2. Per 2. Nah, berikutnya kok panjang, Bu? Iya, memang panjang. Tapi langkahnya itu suka-suka kita mau yang mana duluan. Sekarang kita mau mengenolkan 3. Nah, di bawah 1 utama itu semuanya harus 0. Biasanya dulu gitu yang saya ingat, tapi di buku ini nggak dijelaskan gitu. Jadi yang bawahnya 1 ini, 3-nya ini harus dienolkan. Maka kita berarti yang berubah adalah B3. B3 sama dengan B3 yang lama ditambah negatif 3 kali B2. Kali B2 ini kan, Pak ya, untuk mengenolkan 3. Berarti yang B3 ini yang dihapus. Oke, isinya berapa, Pak? 0. 0. 3 0. kurangi 3, 0.
min 11 dikurangi min 7/2 kali 3. Min 3 kali min 7/2. Min 21/2. Min min 21/2. Lalu ini kan Pak, min 11 kalau dikalikan 2 berarti kan min 22. Min 22 yang ini kan min 21. Min 11 ditambah 21/2 kan Bu? Bentar. Min 11. Min 11 ditambah 21/2. Min 11 ditambah itu kan min 3 kali loh Pak. Nih, min 3 kali. Iya, min 3 kalikan 7/2 kan? Berarti plus kan? Iya. Ya, berarti yang ini min 11 ini kan berarti min 22 ya. Ini 21. 22/2. Jadinya 1/2 ya. Negatif ya? Negatif 1/2. Negatif 1/2. Coba di sini ada contekannya kok Pak. Senang, semua ada contekan. 2 min 7/2 3. Nah ini min 1/2. 3/2. Lalu ini berapa? Ya sekalian nyontek min 3/2. Oke, setelah itu menjadi, nah sekarang yang harus diubah adalah baris 3 lagi dengan membuat ini menjadi 1. Dikali negatif 20 Bu. Iya, dikalikan negatif 2. B3 sama dengan B3 lama dikali min 2. Jadinya berapa? 0, 0, 1, 1 sama 3 ya. min 3. Coba min 3. Positif ya Bu ya? Iya, positif. Aten Pak ya? 3. Positif 3. Nah, positif 3. Nah, selanjutnya kita mau mengenolkan atasnya ini. Boleh juga mengenolkan yang di sini dulu. Terserah suka-suka. Ini saya mau mengenolkan ini dulu. Set. Berarti B1 sama dengan B1 lama ditambah min 1 kali B2. Sebenarnya sama aja B1 kurangi B2. Nah, berubahnya gimana? Tetap Bu 1. 1. Ini 1 ya. Yang ini 0. Ya 0. Lalu 2 di 2 min 7/2. 2 ditambah 7/2. Berarti 4 ditambah 7. Berapa? Ya 4/2. 4 tambah 7 berapa Pak? 11 kan? 11 ya, 11/2. 11/2. Lalu yang ini 9. Min 7/2. Berarti 9 ditambah 7/2. 9 itu 18. 18 18 ya. berapa?
35 ya. Nah, sekarang ini. Min 7/2 ini mau dinolkan. Kayak sama kayak yang pertama tadi kan, di atasnya 1 utama itu dinolkan. Nah, yang ini juga dinolkan, nanti atasnya ini juga dinolkan. Mau dinolkan langsung bersama boleh, dinolkan satu-satu boleh. Karena masih belajar, jadi kita satu-satu aja. Berarti baris kedua yang berubah. Baris kedua sama dengan baris kedua lama ditambah. Nah, ini kan min 7/2 ya. Berarti ditambah 7/2 kali baris 3. Hasilnya yang ini tetap karena bawahnya udah 0. Nah, ini jadi berapa, Pak? Yang 11/2 berubah jadi 0. Ya Allah, sorry. Belum dong, Bu. Baris kedua kan? Enggak, iya, keliru. Yang ini baris kedua. Ini berubah menjadi 0. Lalu yang ini berubah jadi berapa? Min 17/2 ditambah 7/2 kali 3. Tujuh per 2 kali 3 itu berarti 21/2. 21 4/2 ya, Bu? 17. Iya, per 2. 7/2 kan, Pak? Ini tadi. Ini 7/2, ini 7/2. Berarti 7/2 kali 3. Kali 3. Ya, 7/2 kali 3. Berarti kan 21/2. 21 dikurangi 17. Berapa? 4. Berapa? 4, Bu. 4/2 sama dengan 2. Berikutnya mau mengenolkan yang ini 11/2. Mau mengenolkan yang 11/2. Berarti yang berubah adalah B1 sama dengan B1 lama 14. Nanti kita itu 14/30. 14/30 berarti 15. Loh. Bentar. Kita selesainya sampai jam 4 apa? Apa setengah 4? Iya, jam 4 loh. Jam 4 ya? Jam 4 loh. Makanya kok jam setengah kan. Nah, kok belum cepat wes mau setengah. B1 sama dengan B1 ditambah ini ya. Berarti min 11/2 kali B3. Oke, sekarang saya copy dulu. Copy. Paste. Berarti kan baris 1 ya yang berubah. Yang ini tetap karena bawahnya udah 0. Ini juga tetap 0. Nah, ini yang berubah menjadi berapa? 1. 0. 0. Lalu yang ini berapa? Itu 2 bukan? 2 bukan, Bu? 3 kali. Iya kan? Ya, 3 kali 33/2 kan? 33/2. 33/2 berarti jadi 2/2 ya? Ya, Pak. 2/2 jadinya 2/2 sama dengan 1. Kita lihat sama nggak hasilnya. Nah, sama kan?
Yuk. Nah, kalau sudah sampai sini kita kembalikan menjadi persamaan semula. Persamaan awalnya X1, X2, X3 itu ya. Berarti dia X1 sama dengan 1, X2. Ya Allah. Ini aja. Maka insert equation matriks 1, 2, 3. X1 sama dengan 1. X2 sama dengan berapa, Pak? 2. 2. X3 sama dengan 3. Nah, ini adalah selesaiannya. Kalau nggak percaya, selesaiannya ini bisa dimasukkan kembali ke persamaannya. Bener nggak sih? X1 tadi berapa tadi? 1, 2, 3 ya. X1-nya 1. 1 tambah 1 tambah 2 3. Tambah 2 kali 3. 3. Berapa? Bener nggak 9? 6 tambah 3. 9. Ya. 9. Bener ya? Jadi selesaiannya Jadi solusinya adalah itu X1, X2, X3. Seperti itu, Pak. Namanya operasi baris linier elementer OBE. Sebenarnya ada lagi operasi kolom, tapi di sini kita nggak mempelajari, itu jarang dipakai. Yang banyak dipakai adalah operasi baris elementer seperti ini. Lebih sedikit daripada eliminasi substitusi 1 per 1. Bisa dipahami, Pak Arya? Insya Allah. Insya Allah. Silakan dicoba dulu. Nomor ini. Snapshot. Nah, cari selesai ya, solusi. Cari solusi dari ini. Berapa lama, Pak, kira-kira ngomong UBE kan? Dicoba dulu, Bu. Dicoba sampai setengah 4. Ini nanti kalau misal ada 4. Nanti berapa menit tuh? 15 menit ah. Oh, 12 menit. Jadi nanti tujuannya harus seperti ini, Pak ya, bentuknya. Ini kalau salah satu salah semua kayak Bu ya? Iya, sama kayak kemarin waktu di teori bilangan. Kalau baliknya keliru, ya keliru sampai bawah sampai atas, balik lagi ngitung. Jadi nanti bentuknya harus seperti ini, Pak ya. Ada kemungkinan, ada satu kemungkinan, ada juga kemungkinan seperti ini. Ini bisa saja menjadi 0. Nah, kalau ini 0, 0, 0, 0, 0, tapi belakangnya 3, maka dia tidak memiliki solusi. Tapi kalau ini 0, ini 0, berarti ini 0, 0, 0, 0 semua, Pak ya, baris terakhirnya. Maka dia memiliki tak hingga banyak solusi. Nah, coba diikut dulu, Pak ya. Sampai di, kalau memang ada barisnya yang bentuknya 0, 0, 0, 0, taruh paling bawah. Kalau misal udah ketemu seperti itu dan Pak Arya macet, Bu tolong gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Coba dulu. Silakan. Baik, Bu.